Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Sahabat Asyifa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di hari Jumat ini kita bisa sama-sama menggali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mentadaburi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tema kita insyaallah ini kita akan kupas ya, berkaitan dengan zakat. Ya lebih tepatnya edukasi ya. Lebih tepatnya adalah edukasi zakat. Kenapa ini sangat penting bagi kita? Yang pertama adalah bahwa kalau kita lihat ya, masih sedikit atau belum banyak umat Islam ini yang memahami secara baik itu secara konsep, apalagi nanti dikaitkan dengan praktek ya, berkaitan dengan zakat ini. Nah, sehingga kami atas nama Asyifa Peduli ingin berbagi pengetahuan ataupun pemahaman setiap Jumat pagi ini berkaitan dengan zakat. Jadi fokusnya lebih kepada edukasi. Edukasi memahami dengan betul terkait dengan konsep zakat ini. Nanti ada kaitannya dengan kebijakan, implementasi dan lain sebagainya. Itu tahapan-tahapan berikutnya. Tetapi targetnya adalah, atau target kami pada kesempatan pagi hari ini adalah bagaimana kita paham ya, terkait dengan urgensi ataupun tema, betapa pentingnya tema kaitannya zakat ini. Betapa pentingnya kita umat Islam, apapun profesi kita hari ini ya, pejabat di pemerintahan atau misalkan seorang direktur di sebuah perusahaan, karyawan, pedagang, guru, mahasiswa, pelajar, siapapun kita sebagai umat Islam ini perlu tentu saja memahami terkait zakat ini secara seutuhnya. Jadi memahami zakat tidak hanya sekedar, yang paling mudah adalah nanti ketika misalkan bulan Ramadan ya, zakat fitrah. Tidak hanya sekedar itu ya sebenarnya, tapi ada konsep yang lebih besar daripada itu yang ini harus kita pahami bersama ya. Nah, di kesempatan yang berharga ini, izinkan kami ingin sedikit demi sedikit secara kontinu memberikan penjelasan, pemahaman ataupun edukasi terkait dengan zakat ini. Dan sahabat Asyifa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zakat ini ya, yang pertama, zakat ini kalau kita lihat ini merupakan ibadah. Ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita, dalam diri setiap umat Islam ya, apapun profesinya, bahwa zakat ini adalah ibadah. Zakat ini adalah ibadah, kemudian masuk rukun Islam ya. Artinya apa? Artinya posisinya dalam agama Islam tentu saja ini adalah posisi yang sangat penting.
masuk rukun Islam gitu. Seperti rukun Islam yang lain seperti sholat gitu ya. Nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya ada banyak ayat yang menjelaskan tentang zakat ini, sebagaimana ada banyak ayat yang menjelaskan tentang sholat. Nah, maka kami ingin menyampaikan, atau saya ingin menyampaikan, poin pertama yang harus kita pahami terkait zakat ini adalah bahwa zakat itu adalah ibadah. Ya, ibadah mahdoh, masuk rukun Islam, berarti ini sangat-sangat penting dalam agama Islam. Artinya itu menjadi rukun, salah satu pilar dalam agama Islam ini, yaitu zakat. Nah, sehingga sahabat Al-Sifah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita sudah memahami bahwa zakat ini merupakan salah satu pilar dalam agama Islam ini, pastinya kita akan punya perhatian yang lebih terkait zakat ini. Maksudnya apa perhatian yang lebih itu? Berarti setiap kita wajib mempelajari terkait zakat ini. Kenapa? Karena zakat itu wajib. Sebagaimana setiap kita wajib belajar terkait sholat, karena sholat itu wajib dilakukan. Nah, begitupun setiap kita punya kewajiban yang sama, memahami, mempelajari zakat ini. Kenapa? Karena zakat ini adalah wajib dan merupakan pilar utama di antara pilar-pilar dalam agama Islam ini, masuk rukun Islam. Nah, ini poin yang pertama ini sangat penting ya. Nah, sehingga di dalam Al-Quran ya, ayat yang tadi dibacakan itu menjadi penegasan ya. Dalam Al-Quran itu 30 ayat ya, 30 ayat menyebutkan terkait dengan zakat. Artinya angka 30 ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya zakat ya. Dan ini terus diulang-ulang di dalam Al-Quran. Artinya ini terus diingatkan, artinya ini terus harus dilakukan edukasi-edukasi, pembelajaran-pembelajaran, penjelasan-penjelasan, taujih-taujih terkait dengan zakat ini ya. Nah, sehingga dengan terus secara kontinu penjelasan-penjelasan tentang zakat ini, harapannya adalah bahwa umat Islam ini mengerti dengan sepenuhnya terkait dengan zakat. Sebagaimana umat Islam ini memahami dengan sepenuhnya terkait sholat. Sehingga dia bisa melakukan atau mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Sebagaimana juga sholat. Nah, zakat juga harapannya seperti itu. Setelah memahami seutuhnya tentang zakat, tahap selanjutnya adalah bagaimana umat Islam ini bisa mengamalkan, mempraktekkan terkait dengan zakat ini. Karena dalam Islam tidak hanya sekedar memahami saja, tetapi juga harus diamalkan atau harus dipraktekkan, termasuk zakat. Nah, baik. Sahabat Al-Sifah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua ketika kita berbicara zakat, ini kita lihat bahwa zakat ini merupakan potensi ekonomi umat Islam. Ya, bahwa zakat ini merupakan potensi ekonomi umat Islam. Maksudnya apa? Sebagaimana kalau dalam sebuah negara itu mewajibkan pajak, dan pajak ini menjadi semacam sumber daya ekonomi yang digunakan oleh negara untuk pembangunan infrastruktur dan yang lain-lain. Nah, begitupun dalam Islam ini ada yang namanya zakat. Nah, zakat ini merupakan potensi ekonomi yang sangat-sangat luar biasa dalam agama Islam ini. Ya, kalau kita baca data ya, potensi zakat di Indonesia berapa sih? Gitu. Angkanya sangat besar ya. Di angka triliunan. Itu potensi zakat yang ada khususnya di Indonesia. Tetapi kalau kita lihat data lagi, bahwa dari sekian banyak potensi zakat di Indonesia, yang baru terserap itu bisa dikatakan baru 0, sekian persen saja gitu ya. Artinya apa? Artinya masih perlu penjelasan, perlu edukasi kepada umat Islam ini tentang betapa pentingnya kaitannya dengan
dengan zakat. Ya. Dan alhamdulillah ya, kalau kita lihat beberapa lembaga, kalau saya perhatikan ya, dari mulai tahun di Indonesia ya, dari mulai tahun 90-an ya, atau tahun 2000 gitu ya, itu sudah mulai banyak ya lembaga-lembaga zakat sampai hari ini. Termasuk alhamdulillah di Ashifa sendiri kita ada lembaga zakat ya, namanya Ashifa Penduli ya. Dan ini menjadi potensi ekonomi sebenarnya buat masyarakat. Nah, cuman ya sayangnya memang sekarang karena baru sedikit yang memahami tentang ini, maka belum dirasakan secara signifikan terkait dengan bahwa zakat ini merupakan potensi ekonomi dalam agama Islam.